Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di online matematik kelas 12 IPA dan IPS. Kita lanjut ya materi yang kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang apa ya? Permutasi ya kan, faktorial dan permutasi. Nah, setelah itu kita membahas tentang, kita nggak lanjut materi, lanjutnya yaitu tentang apa namanya itu? Ya, soal dan pembahasan tentang permutasi. Nah, Ibu harap kalian sudah paham, sudah mengerti betul tentang permutasi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah pencacahan part 3, yaitu tentang apa? Kombinasi. Oke. Ya, kemarin permutasi, sekarang kombinasi. Ini adalah materi terakhir dalam kaidah pencacahan. Oke, kita lanjutkan. Definisi. Apa itu kombinasi? Nah, kombinasi dan permutasi itu hampir sama, tapi yang membedakan apa? Ya, kombinasi dan permutasi itu cara menyusun suatu kumpulan objek, tapi bedanya kalau kombinasi, cara menyusun suatu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Ingat, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Tapi kalau permutasi, urutan itu penting ya, kalau di permutasi. Tapi kalau di kombinasi, urutan itu tidak diperhatikan. Contohnya seperti apa? Nih, kasus yang merupakan contoh dari kombinasi itu, misalkan yang pertama tentang jabat tangan. Misalnya ya, A jabat tangan dengan B itu sama halnya B jabat tangan dengan A. Mau dibolak-balik A dulu jabat tangan dengan B, atau B dulu jabat tangan dengan A, itu kan orangnya sama, yaitu A dan B. Jadi tidak mempengaruhi. Yang kedua, mencampur warna. Kita campurkan merah dengan kuning, dan kuning dengan merah, kira-kira menghasilkan warna yang sama tidak? Sama. Mau merah dulu baru kuning, atau kuning dulu baru merah, kita sama-sama mendapatkan hasil warna orange, ya kan? Mau yang mana dulu, hasilnya sama. Jadi, urutannya itu tidak mempengaruhi hasil. Oke? Jadi, ini adalah beberapa contoh kasus tentang kombinasi. Bisa dimengerti? Kalau permutasi kemarin kan urutan diperhatikan, misalkan peringkat kelas, jabatan, ya kan? Itu kan sangat memperhatikan urutan sekali. Tapi kalau di kombinasi ini tidak. Nah,
Kombinasi bisa disimbolkan ini. Cara penulisan kombinasi sama seperti cara penulisan permutasi. Tapi kalau kombinasi disimbolkan dengan C. Bisa N ditulis seperti ini, C, N di atas, lalu R. Atau ditulis seperti ini, jejer semua, tapi N, C, R. Atau bisa juga ditulis seperti ini, C dalam kurung N, R. C itu combination ya. Kata serap dari kombinasi itu dari combination. Makanya simbolnya C. Ya. Lalu, rumusnya apa? Ini, N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di mana R kurang dari sama dengan N. Ini syaratnya sama seperti permutasi. Ya, R-nya tidak boleh lebih dari N. Tapi kalau R sama dengan N boleh. Kalau lebih tidak boleh. Oke, rumusnya yang ini. Ya, kita ingat-ingat. Oke, lanjut. Perbedaan dengan permutasi rumusnya apa ini? Di R faktorial yang di depan ini. Kalau permutasi kan tidak ada R faktorialnya ini ya. Kalau kombinasi ada R faktorial yang di depan ini. Contoh soal nih. Nomor 1, hitunglah kombinasi dari C5,3. Nah, di sini berarti mana N? Ya, N sama dengan 5. Mana R? R sama dengan 3. Maka, langsung kita kerjakan sesuai dengan rumus kombinasi. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial, di mana N sama dengan 5, R faktorial, R-nya adalah 3. Tinggal dimasukkan sesuai dengan part-part yang ada di formulanya ini. N faktorial berarti 5 faktorial dibagi R faktorial adalah 3 faktorial dikali N kurang R faktorial. Dikali 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasil dari 5 kurang 3 adalah 2 di faktorial. Ya, sama dengan 5 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan 3 faktorial, karena di bawah ada 3 faktorial biar bisa kita coret. Oke? Ya. Coba, mana ini? Kita coret. Mana? Tidak bisa. Oh, dengan warna apa ini? Kita pilih warna apa? Blue, ya. Kelihatan nggak ini warna blue? Mana ini nyoretnya? Kok tidak bisa ya? Ini bisa-bisa. Aduh, panjang sekali nih. Nah, sorry ya, abaikan ini coretannya terlalu panjang. Oke, kita coret 3 faktorialnya dengan 3 faktorial. Nah, sekarang tinggal 5 kali 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu dijabarkan 2 kali 1. Nah, sekarang bisa kita bagi 2, ini dibagi 2, jadi 2 kan? Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Oke ya, hasilnya 10, kombinasi 5,3. Ya. Lanjut, sekarang soal nomor 2. Dari 9 siswa akan dipilih 2 siswa untuk mewakili lomba matematika. Tentukan banyak cara pemilihan siswa tersebut. Nah, kira-kira soal ini menggunakan permutasi atau kombinasi? Kombinasi, Bu. Iya, karena kan materinya dikombinasi. Nah, kalau misalkan nih, soalnya diacak, dicampur semua permutasi, kombinasi. Bagaimana kita bisa tahu ini kita gunakan cara permutasi atau kombinasi? Coba kita lihat, ada urutannya nggak? Ada jabatannya tidak? Ada posisi tertentu tidak yang harus diisi? Nah, tidak. Dari 9 akan dipilih 2 siswa untuk mewakili lomba matematika. Lomba matematika itu kan nggak ada posisi tertentu ya. Pokoknya ya mewakili lomba aja gitu. Jadi ini termasuk kombinasi ya. Berarti kita tentukan mana N dan mana R. Otomatis yang lebih besar adalah N, yang lebih kecil adalah R. Oke, jawab. Nah, kombinasi 9,2. 9 faktorial dibagi R faktorial, berarti 2 faktorial dikali N kurang R. 9 kurang 2 sama dengan 7 faktorial. Jadi,
Nah, karena di bawah ada 7 faktorial, maka 9 faktorial kita jabarkan sampai dengan 7 faktorial. Supaya bisa kita coret dan jalannya nggak terlalu panjang nih. Kita coret, set. Nah, 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Yang atas tinggal 9 kali 8. Ini bisa kita coret juga dengan 2. 8 dibagi 2 kan 4. Ya. Jadi 9 kali 4 sama dengan 36. Nah, oke. Jadi ada 36 cara untuk memilih siswa dalam mewakili lomba matematika tersebut. Oke. Sampai sini soal nomor 1 dan nomor 2 ada pertanyaan? Tidak. Kalaupun ada pertanyaan, nanti bisa langsung saja lewat email atau chat ke nomor WhatsApp Ibu. Oke, lanjut. Tapi ini masih gampang ya. Contoh soal nomor 3. Zahira membeli 4 ekor kambing dan 3 ekor sapi dari peternak yang memiliki 6 ekor kambing dan 5 ekor sapi. Ada berapa cara Zahira memilih hewan-hewan tersebut? Nah, ini juga tidak, masa milih kambing disesuaikan urutannya kan? Enggak ya, pokoknya milih aja 4 ekor kambing sama 3 ekor sapi dari kambing dan sapi yang ada. Maka ini kita gunakan kombinasi. Nah, langkah pertama, kita pilih 4 ekor kambing terlebih dahulu. Ya, yang tersedia kambingnya ada 6. Jadi, memilih 4 ekor kambing dari 6 ekor kambing yang tersedia. Maka, ini adalah R dan ini adalah N. Ya, lanjut. Jadi, kombinasi 6,4. Kita dapatkan sama ya cara kombinasinya. N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Menghasilkan 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Karena di bawah ada 4 faktorial, maka 6 faktorial yang di atas ini kita jabarkan sampai 4 faktorial saja. Kita coret 4 faktorial atas dengan bawah. Tinggal yang bawah sisa 6 kali 5 dibagi 2 faktorial, dijabarkan jadi 2 kali 1. 2 ini bisa dicoret sama ini, menghasilkan 3 ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Oke, ada 15 cara untuk memilih 4 ekor kambing dari 6 ekor kambing yang tersedia. Nah, sekarang memilih sapi. Memilih 3 ekor sapi dari 5 ekor sapi yang tersedia. Jadi, mana R? Ini R, otomatis. Ini N. Pokoknya yang lebih kecil itu adalah R-nya. Oke. Nah, jadi kita gunakan kombinasi 5,3. Masuk sesuai rumus. N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kita dapatkan 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 5 kurang 3 adalah 2 faktorial. Maka 5 faktorialnya kita jabarkan sampai 3 faktorial saja. Nah, coret sama 3 faktorial bawah. Tinggal 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2 penjabaran dari 2 faktorial. Coret 2 sama 4, tinggal 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Ini ada 10 cara untuk memilih sapi. Nah, kalau gitu ada berapa cara untuk memilih kambing dan sapi? Nah, ingat guys, kalau ada kata hubung dan, itu kita berarti harus mengalihkannya antara ini. Kambing dan sapi. Total kambing ada 15, sapi ada 10 cara. Berarti totalnya semuanya kambing dan sapi berarti diapakan kira-kira? Dikali. Oke, jadi total cara memilih kambing dan sapi adalah 15 kali 10 sama dengan 150 cara. Paham ya? Paham? Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, ini soal nomor 4. Dari 7 siswa putra dan 5 siswa putri akan dipilih 6 siswa untuk dikirim ke Jepang dalam rangka pertukaran pelajar. Berapa banyak pilihan berbeda dapat diperoleh jika A. Tanpa batasan, maksudnya nggak ada ketentuan apapun. Yang B. Dipilih 4 putra dan 2 putri dari siswa yang ada. Yang C. Paling sedikit ada 3 putri. Nah,
kita kerjakan satu persatu ya, supaya tidak bingung. Yang pertama dulu, tanpa batasan. Tanpa batasan ini tidak ada aturan apa-apa. Kalau tidak ada aturan tertentu, maka bagaimana? Iya, total siswanya berapa? 7 putra tambah 5 putri. Berarti total siswa yang ada 12 siswa, 7 tambah 5. Akan diambil berapa? 6 siswa. Ini tidak ada batasan, tidak ditentukan berapa putra, berapa putri ya, yang A tanpa batasan. Maka kita total semua siswa 12 akan diambil 6 siswa. Maka kita gunakan kombinasi 12,6. Ini 12 adalah N-nya, 6-nya adalah R. Oke ya. Kombinasi 12,6. Caranya sama ya. N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Kita dapatkan 12 faktorial dibagi 6 faktorial kali 6 faktorial. Nah, ini sama-sama 6 kan di penyebut, maka 12 faktorialnya kita jabarkan sampai 6 faktorial. Lumayan panjang ya. Nih, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Kita coret 6 faktorialnya. Nah, 6 faktorial yang belakang kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke? Nah, ini bisa kita coret dengan atasnya. Oke, 6 bisa dengan 12. Dapat 2. Gitu ya. 6 ini 1. 5 kali 2 berapa? 10 kan? Bisa kita coret dengan 10-nya. Oke. Terus, mana lagi? 4 sama 8. Tinggal 2. Nah, yang bawah udah habis 1 kan? Sudah ya, nggak ngaruh. Yang bawah habis, hasilnya 1. Oke. Berarti tinggal yang atas. Kita kalikan aja berarti. 2 kali 11 kali 9. Sorry. 9-nya bisa kita coret guys. Dengan 3 ini. 3 belum dicoret. Ini hasilnya bisa dapat 3. Oke, jadi kita kalikan. 2 kali 11 adalah 22. 22 kali 2 adalah 44. 44 kali berapa? 3 kali 7, 21. 44 kali 21 hasilnya 924. Maka banyak cara untuk memilih siswa tersebut tanpa batasan itu adalah 924 cara. Oke, ini yang tanpa batasan. Ya, lanjut ya. Sekarang lanjut yang B. Yang B adalah dipilih 4 putra dan 2 putri. Nah, dari putra dan putri yang ada, dipilih 4 putra dan 2 putri. Oke. Nah, kita pilih siswa putranya dulu. Seperti halnya yang memilih kambing dan sapi tadi ya caranya. Memilih 4 siswa putra dari total putranya berapa? 7 siswa putra yang ada. Berarti kombinasi, betul, kombinasi 7,4. Ya. 7 faktorial dibagi R faktorialnya 4 faktorial dikali N kurang R faktorial. 7, kurang 4 sama dengan 3 faktorial ya. Ini 4 faktorial. Nah, yang paling besar di penyebutnya kan 4 faktorial. Maka 7 faktorialnya kita jabarkan sampai 4 faktorial saja. Lalu kita coret 4 faktorial atas dengan 4 faktorial bawah. Lalu tinggal pembilangnya tinggal 7 kali 6 kali 5. Penyebutnya tersisa 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1 berapa ini? 6. Kita coret sama atas 6. Jadi tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Oke, guys. Oke. Nah, ini ada 35 cara berarti ya untuk memilih 4 siswa putra dari 7 siswa putra yang ada. Sekarang kita pilih siswa putri. Memilih 2 siswa putri dari 5 siswa putri yang ada. Berarti kombinasi 5,2. Gampang ya, kombinasi 5,2. Caranya sama plek. Kita dapatkan ini 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. 5 faktorial kita jabarkan sampai 3 faktorial. Kita coret dengan yang bawah.
Lalu 2 faktorial kita jabarkan menjadi 2 kali 1. 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 2-nya kita coret dengan 4 yang atas. Jadi ini sisa 2. 2 kali 5, 10. Nah, ini kan permintaannya dipilih 4 putra dan 2 putri. Maka kalau dan harus dikali totalnya. Berarti total cara untuk memilih 4 putra dan 2 putri adalah 35 dikali 10 sama dengan 350 cara. Oke? Untuk memilih siswa dengan ketentuan 4 putra dan 2 putri. Bisa dimengerti? Bisa. Ini caranya sama seperti yang kambing dan sapi tadi ya. Oke. Yang C ya, yang terakhir. Nah, yang C bagaimana? C. Paling sedikit ada 3 putri. Nah, di sini paling sedikit ada 3 putri. Kira-kira bagaimana? Berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kan tadi yang akan diambil adalah 6 siswa. Nah, di sini yang C itu paling sedikit, permintaannya yang C itu paling sedikit ada 3 putri. Berarti minimal 3 putri. Nah, kalau misalkan mau diambil 6 siswa, terus paling sedikit 3 putri, berarti kekurangannya berapa yang putra? Iya, kurang 3 putra. Kalau putrinya diambil 3, berarti putranya juga kurang 3. Karena kita butuh 6 siswa yang diambil. Paham sampai sini? Ya, paham. Nah, berarti caranya gimana? Ya, berarti memilih 3 putri dari 5 putri yang tersedia dan memilih 3 putra dari 7 siswa putra yang tersedia. Paham ya? Kalau dan ini nanti berarti kita kalikan hasilnya. Ya. Nah, oke. Yang pertama kita pilih 3 putri dari 5 siswa putri yang ada. Berarti kombinasi 5,3. Kita dapatkan 10. Caranya tahu ya, step-stepnya sama seperti yang sebelumnya. Kita coret 3 faktorialnya ini. Nah, 2 faktorial kan sama dengan 2 kali 1. Ya, bisa dibagi dengan 4. Dapat ini ya, 5 kali 2 sama dengan 10. Ini memilih siswa putrinya. Terus, sekarang kita pilih 3 siswa putra dari 7 siswa putra yang ada. Berarti kombinasi 7,3. Caranya sama ya, n faktorial dibagi r faktorial kali n dikurang r faktorial. Kita dapatkan 7 faktorial dibagi 3 faktorial, ini 7 kurang 3 sama dengan 4 faktorial. Karena di bawah ada 4 faktorial yang lebih besar dari 3 faktorial, maka 7 faktorialnya kita jabarkan di penyebut yang paling besar aja, yang paling besar 4. Jadi sampai 4 faktorial aja kita coret, seret. Nah, itu ya. 3 faktorial kita jabarkan kan jadi 3 kali 2 kali 1. Ya, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Nah, kita coret jadinya, set sama 6. Jadi tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Maka, kemungkinan pertama ini ada berapa totalnya? Iya, maka untuk memilih 3 putri dan 3 putra itu ada 10 kali 35 sama dengan 350. Ini untuk kemungkinan pertama. Ada kemungkinan yang lain memangnya? Ada, karena kan ini paling sedikit ada 3 putri. Berarti kalau misalkan dari 6 siswa itu kita pilih 4 putri, boleh tidak? Boleh dong, karena di sini kan paling sedikit ada 3 putri, balik 4 putri boleh. Berarti ini termasuk kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan kedua kita pilih 4 putri, berarti kalau 4 putri, sisanya putranya tinggal berapa? Tinggal nambah 2 putra lagi, karena yang mau diambil ingat, totalnya 6 siswa. Oke ya? Berarti kalau memilih 4 putri dan 2 putra, bagaimana? Ya, berarti memilih 4 dari 5 siswa putri dan 2 putra dari 7 siswa putra yang ada.
Kita jalannya satu persatu dulu, dari ini dulu. 4 dari 5 siswa putri dulu, ya. Nah, berarti kombinasi 5,4. Caranya sama kombinasi ya. Ini tinggal 5 faktorial dibagi 4 faktorial kali 1 faktorial. Nah, karena di bawah yang paling besar kan 4 faktorial, jadi jalannya yang atas sampai kita jabarkan sampai 4 faktorial saja. 5 kali 4 faktorial, di bawah ada 4 faktorial. 1 faktorial kan 1 ya, tidak usah ditulis di sini. Oke? Jadi tinggal berapa? Tinggal 5. Kombinasi 5,4 sama dengan 5. Lanjut, sekarang memilih 2 siswa putra dari 7 siswa putra yang ada. Nah, caranya sama ya, gini. Nah, kita dapatkan 7 faktorial bagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Kita jabarkan 7 faktorialnya sampai 5 faktorial saja. Kita coret 5 faktorial atas dengan bawah. Tinggal 2 faktorial itu adalah 2. 2 coret dengan 6. Tinggal 3. 3 kali 7 sama dengan 21. Berarti total pada kemungkinan kedua itu adalah 5 kali 21 sama dengan 105. Ini kemungkinan kedua. Ada kemungkinan lagi? Ada. Kemungkinan ketiga? Iya, kemungkinan ketiga itu 5 putri, berarti sisanya 1 putra. Karena yang diambil, ingat, totalnya 6. Berarti kalau ada 5 putri, berarti kurangnya biar jadi 6 ditambah 1 putra. Cara menghitungnya sama, guys. Memilih 5 putri dari 5 siswa putri yang tersedia. Nah, ini. Dan, ada dannya ini berarti nanti dikali. 1 siswa putra dari 7 siswa putra yang tersedia. Kita hitung satu persatu dulu. Putri dulu. Berarti di sini N5, R juga 5. Berarti kombinasi 5,5. 5 faktorial dibagi R-nya 5 faktorial dikali N5 juga dikurang R-nya 5 juga. 5 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 5 kurang 5 berapa? 0 faktorial. 0 faktorial kan sama dengan 1 ya. 5 faktorial bagi 5 faktorial 1 juga. Oke, jadi kombinasi 5,5 itu sama dengan 1. Maka guys, ini bisa dilihat bahwa jika R sama dengan N, maka hasil kombinasinya adalah pasti 1. Ya. Oke, lanjut. Sekarang memilih 1 siswa putra dari 7 siswa putra yang ada. Nah, berarti kombinasi berapa ini? 7,1. 7 faktorial dibagi R-nya 1 faktorial dikali N kurang R faktorial. Ya, jadi ini kita dapatkan 7 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 6 faktorial. Ya, berarti kita jabarkan 7 faktorialnya sampai 6 faktorial saja. Kita coret atas dengan bawah. Tersisa 7. Maka total dari kemungkinan ketiga ini yaitu 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, sekarang bagaimana totalnya? Nah, tadi pertanyaannya kan berapa banyak cara jika dipilih paling sedikit 3 siswa putri. Nah, di kasus paling sedikit 3 siswa putri ini, kita kan punya 3 kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama yang terjadi, atau kemungkinan kedua yang terjadi, atau kemungkinan ketiga yang terjadi. Maka, kita totalkan karena atau kemungkinan pertama, kedua, ketiga itu kan bisa salah satu yang terjadi. Maka, totalnya kita tambahkan semua dari kemungkinan pertama tadi. Kok hilang sih? Nah, dari kemungkinan pertama tadi 350, kemungkinan kedua 105, kemungkinan ketiga 7. Berarti totalnya ada 462 cara untuk memilih siswa dengan ketentuan paling sedikit ada 3 siswa putri. Begitu ya, teman-teman, semuanya bisa dipahami. Bisa ya, insya Allah kalau misalkan masih belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya, atau bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Nah, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Sehat selalu kalian semua. Ditunggu kembali ke pondok segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.